Halo teman-teman, para pecinta film, bertemu lagi dengan Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Di kesempatan video kali ini, Mimin akan berbagi alur cerita film yang berjudul Black Sea. Film ini menceritakan kisah sekelompok orang yang mencari harta karun di dasar Laut Hitam, yaitu kapal selam bekas milik Nazi Jerman yang tenggelam pada masa Perang Dunia Kedua. Oke, seperti biasa, biar kalian hemat baterai, hemat kuota, hemat rokok dan kopinya, langsung saja kita simak spoiler film Black Sea. Ciki Jos. Film kita awali di sebuah ruangan. Adalah Robinson, seorang kapten kapal selam di sebuah perusahaan yang bernama Agora. Sedang terduduk lesu di hadapan HRD perusahaan setelah mendapat keputusan PHK. Agora sudah tidak membutuhkan tenaganya lagi. Agora sendiri adalah sebuah perusahaan yang mencari dan meneliti keberadaan kapal-kapal yang tenggelam di dasar lautan. Kemalangan ini seolah semakin melengkapi nasibnya yang malang, di mana sebelumnya ia telah bercerai dengan istrinya, karena ia lebih mementingkan pekerjaan daripada istri dan anaknya. Karena merasa frustasi dengan perusahaan tempat dia selama ini sudah bekerja selama 11 tahun dan tidak memiliki tabungan pensiun, Robinson pun pergi menemui kedua temannya di sebuah kafe, yang juga bernasib sama dipecat oleh perusahaan terlebih dahulu. Mereka adalah Carson dan Blackie. Karena sama-sama memiliki masalah keuangan, Carson memberikan sebuah ide bagaimana bisa mendapatkan uang yang banyak. Ia memiliki sebuah informasi di mana setahun sebelum Agora memecatnya, ia sempat pergi meneliti Lautan Hitam. Mereka menemukan sebuah bangkai kapal selam milik bekas tentara Jerman yang tenggelam di masa Perang Dunia Kedua, yang berisi penuh emas batangan. Untuk bisa menemukan emas itu, mereka membutuhkan seorang investor yang mau mendanainya. Cerita berpindah di mana Robinson bersama Blackie menemui seorang taipan kaya yang bernama Lewis untuk mempresentasikan rencana mereka agar ia mau menjadi investor yang akan membiayai ekspedisi mereka. Di mana Carson sudah membuat janji dengan sang investor itu, namun ia tidak bisa ikut karena sedang sakit. Di hadapan Lewis, Blackie dan manajernya Lewis menceritakan tentang harta karun itu, di mana pada tahun 1941 Nazi Jerman mengalami kebangkrutan yang parah. Soviet yang saat itu berada di pihak netral dalam peperangan dunia kedua berada dalam ketakutan akan invasi Jerman. Hitler kemudian memanfaatkannya untuk meminjam uang sebesar 80 juta Reichsmark pada Stalin, atau kalau dirupiahkan sekitar 600 miliar lebih. Reichsmark adalah mata uang Jerman saat itu, dan Stalin pun menyetujui permintaan Hitler. Stalin lalu mengirimkan bantuan itu dalam bentuk emas batangan yang dimuat ke dalam sebuah kapal selam. Namun emas dalam kapal selam itu tak pernah sampai. Hal inilah yang menyebabkan Hitler menduduki Soviet 2 minggu kemudian. Dan orang-orang banyak yang tidak mengetahui karena perang melanda Soviet saat itu. Dan Rusia saat ini tidak tahu tentang keberadaan emas itu karena Stalin mengira emas itu sampai ke tangan Hitler. Hanya pemerintah Georgia yang saat ini mengetahui informasi tersebut setelah melakukan penelitian melalui sebuah institut. Pada tahun 2008, Agora yang merupakan perusahaan yang meneliti dan mencari bangkai kapal yang tenggelam, menemukan keberadaan bangkai kapal selam itu. Agora dan pemerintah Georgia waktu itu sudah bersepakat. Namun karena sebulan kemudian terjadi konflik antara pemerintah Georgia dan Rusia, dan bergantinya eksekutif pemerintah yang memegang informasi tersebut menyebabkan kesepakatan itu tidak jadi. Dan Agora juga tidak bisa memasuki wilayah konflik. Lewis setuju untuk meminjamkan mereka uang yang dibutuhkan sebesar $180.000 untuk menyewa kapal selam dan akomodasi para kru dengan syarat pembagian hasil 40% jika harta karun ditemukan nilainya di bawah $4 juta dan 20% jika nilainya lebih dari $4 juta. Dan memerintahkan manajernya yang bernama Daniel untuk ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Setelah bersepakat, mereka pun menyiapkan semuanya, yaitu menyewa kapal perang Rusia yang sudah tua dan menyiapkan kru kapal yang terdiri dari separuh orang Inggris dan separuh orang Rusia. Cerita berpindah pada rumah Carson. Robinson yang beberapa hari ini menghubungi Carson dan tidak pernah tersambung, akhirnya datang untuk menjemputnya.
Namun alangkah terkejutnya ia ketika ia sampai di rumah Carson, ia hanya menemui seorang pemuda yang bernama Tubin. Tubin menjelaskan kalau Carson telah mati karena bunuh diri. Setelah mendengar cerita lebih jauh lagi, Robinson pun akhirnya mengajak Tubin untuk ikut serta ekspedisi itu karena ia telah tinggal bersama Carson dalam waktu yang cukup lama. Keesokan harinya, berkumpullah mereka di pelabuhan Crimea untuk memulai ekspedisi itu bersama kru lainnya menuju kapal selam yang akan mereka gunakan. Kondisi kapal selam itu jika dilihat sangatlah usang dan tua, serta lebih terlihat seperti bangkai kapal. Sebelum berangkat memulai ekspedisi yang sangat berbahaya itu, Robinson melakukan pengecekan kelayakan kapal untuk berlayar. Setelah siap, mereka pun berangkat. Mereka harus berlayar di kedalaman yang sangat dalam dan tanpa radio komunikasi agar tidak terdeteksi oleh kapal militer Rusia. Di dalam kapal, kehadiran Tubin yang dianggap masih perjaka dan tidak memiliki keahlian serta pengetahuan tentang kapal selam membuat ia menjadi bahan ejekan. Kehadirannya dianggap kesialan bagi awak kru kapal lainnya. Robinson yang juga merupakan pemimpin ekspedisi itu mengumpulkan semua kru kapal selam untuk memberitahukan alasan dia mengajak Tubin. Karena Tubin adalah anak asuh dari Carson yang tewas bunuh diri yang memiliki ide dan informasi penting tentang harta karun itu. Robinson juga memberitahukan tentang pembagian hasil yang akan mereka dapatkan, yaitu sama rata untuk semua awak kru. Hal ini memicu rasa ketidakpuasan terhadap Tubin yang dianggap hanya kru yang ikut-ikutan. Seharusnya pembagiannya sesuai peran dan keahlian mereka masing-masing. Hal ini pula lah yang menyebabkan Tubin diperlakukan tidak baik di dalam kapal oleh para kru baik yang dari Rusia maupun dari Inggris. Selain itu terjadi pula ketidakcocokan dan pertengkaran antara kru Inggris dan kru Rusia yang disebabkan hampir semua kru Rusia tidak bisa berbahasa Inggris sehingga menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Di pihak Inggris, walaupun Blackie adalah teman akrab Robinson, ia sering menjadi provokator dalam setiap pertengkaran. Suatu ketika saat itu Robinson sedang melihat ponsel Tubin yang dari tadi seharian ia pandangi. Ternyata foto itu adalah foto ronsen janin cabang bayi yang dikirim oleh seorang wanita yang bukan pacarnya, tapi dia mau menjadi ayah calon bayi tersebut. Perilaku Tubin ini membuat Robinson bersimpati. Robinson mengira Tubin masih perjaka. Ketika Tubin berkata kalau dia sudah tidak perjaka, saat itulah tiba-tiba lampu peringatan warna merah menyala dan mesin kapal dimatikan. Robinson pun bergegas menuju ke ruang pendengaran sonar yang dikendalikan oleh Baba. Baba adalah salah satu kru dari Rusia yang memiliki keahlian pendengaran sonar terbaik yang pernah dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Saat berada di ruang sonar, Robinson mendapatkan informasi kehadiran kapal militer Rusia yang hanya berjarak 360 meter dari mereka. Kapal militer itu pun semakin mendekat. Seketika suasana dalam kapal selam pun menjadi hening. Terlihat raut ketegangan di wajah mereka. Beruntung mereka akhirnya bisa bernapas lega. Kapal Rusia itu akhirnya menjauh dari mereka karena kapal selam Robinson tidak terdeteksi oleh militer Rusia. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Suatu ketika terjadi sebuah insiden ledakan di ruang mesin. Saat itu Tubin diminta untuk membantu masinis karena kesalahan dalam melaksanakan instruksi yang diberikan oleh masinis menyebabkan semburan bahan bakar ke mukanya. Hal ini membuat Blackie marah kepada Tubin. Saat itulah Fisher, kru dari Inggris, datang untuk membela Tubin yang langsung menusuk Blackie. Saat Blackie terjatuh, tangannya tanpa sengaja menyenggol bahan bakar yang ada di meja yang menyebabkan tumpah dan cipratan bahan bakar mengenai salah satu roda mesin yang sedang berputar. Sehingga menimbulkan percikan api yang memicu ledakan besar di ruang mesin. Seketika kapal selam itu kehilangan keseimbangan dan meluncur dengan laju tak terkendali menuju dasar laut. Para awak pun semuanya terlempar, demikian juga dengan Robinson yang saat itu juga terpental dan langsung pingsan akibat benturan di kepalanya. Cerita berpindah di mana Robinson terbangun dari pingsannya. Ia segera menemui kru kapal lainnya. Akibat insiden di ruang mesin waktu itu terjadi ketegangan antara kru Rusia dan kru Inggris. Robinson pun berinisiatif mendamaikan mereka. Beruntung pihak Rusia melunak. Akibat dari insiden ledakan kemarin, kapal mengalami banyak kerusakan pada kendali kemudi dan sonar suara. Mereka juga kekurangan kru awak kapal. Saat itu posisi kapal berada di dasar laut. Satu-satunya cara agar kapal itu bisa bergerak adalah mengambil kemudi yang ada pada kapal selam yang penuh dengan harta karun yang diperkirakan berada tidak jauh dari mereka.
Setelah Baba berhasil memperbaiki sonar, mereka akhirnya bisa menemukan titik sebuah benda yang berjarak sekitar 100 meter dari kapal mereka, yang kemungkinan itu adalah kapal selam Jerman itu berada. Mereka pun memutuskan untuk menurunkan penyelam untuk mendatangi kapal tersebut memastikan kebenarannya. Namun mereka kekurangan kru penyelam 1 orang. Tubin yang dulu pernah punya pengalaman pelatihan diving dengan sukarela mengajukan diri untuk menjadi tenaga bantuan penyelam. Setelah melakukan persiapan untuk menyelam, para penyelam yang berjumlah 3 orang yaitu Fisher, Tubin, dan Fitter pun segera keluar dari kapal selam dan memasuki perairan yang sangat gelap. Dibantu penerangan sinter dan sorot lampu, mereka pun menyusuri dasar laut dengan berhati-hati. Tubin yang saat itu berjalan paling belakang bersama Fisher, tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran sosok mayat Blackie yang kemarin mereka buang yang membuat ia panik dan terjatuh ke sebuah jurang. Beruntung, Tubin berhasil ditarik dan selamat. Ketika Fisher dan Tubin sampai ke titik di mana perkiraan kapal itu berada, mereka harus kecewa. Karena ternyata itu adalah sebuah gundukan gunung. Terlihat raut putus asa di raut muka para kru di dalam kapal setelah mendengar apa yang dikatakan Fisher. Namun tiba-tiba mata Fisher melihat sebuah gundukan lumpur yang tersingkap. Ia pun segera berjongkok dan menyibaknya. Alangkah gembiranya Fisher ketika melihat simbol swastika Jerman. Ternyata kapal selam itu berada tepat di bawah mereka yang tertutup sebagian lumpur. Mereka semua pun bahagia. Para penyelam pun segera memasuki kapal Jerman itu. Di dalam bangkai kapal Jerman terlihat sangat berantakan. Banyak mayat bekas tentara Jerman di mana-mana yang hanya menyisakan tulang belulang. Mereka pun bergegas mencari kendali kemudi dan berhasil menemukannya. Dengan dibantu oleh Tubin, Fitter mengambil kendali kemudi, sedangkan Fisher pergi ke ruang yang lain menyusuri bangkai kapal itu mencari keberadaan harta karun yang mereka cari. Mata Fisher terbelalak ketika melihat tumpukan emas batangan yang tumpah dari petinya. Mereka pun tertawa bahagia. Dengan dibantu sebuah kereta hidrolik, mereka membawa emas dan kendali kemudi menuju kapal. Namun karena beban yang berjumlah hampir 4 ton, mereka harus bersusah payah menariknya. Tibalah mereka harus dihadapkan pada sebuah jurang, para penyelam kehilangan kendali. Hal ini menyebabkan banyak batangan emas yang terjatuh dan salah seorang penyelam tewas setelah terjatuh ke jurang laut yang dalam karena selang dan tali yang ia pakai terputus karena lindasan roda kereta hidrolik. Fisher dan Tubin pun melanjutkan membawa kereta yang berisi emas dan kendali kemudi dengan bersusah payah yang akhirnya bisa mencapai kapal. Cerita berpindah ke dalam kapal, di mana terjadi sebuah perdebatan. Mereka kekurangan awak kapal untuk menjalankan kapal tersebut. Daniel yang selama ini tidak pernah membantu diminta untuk ikut serta menjalankan kapal tersebut. Namun tiba-tiba ia mengajak Robinson untuk berbicara 4 mata. Setelah berada di kamar Daniel, Robinson tiba-tiba sangat marah. Karena rasa tertekan dan rasa bersalah, Daniel akhirnya menceritakan skenario sebenarnya bagaimana pencarian emas itu bisa terjadi. Ternyata semua sudah diatur oleh perusahaan Agora yang sengaja memecatnya dan membayar Carson sebesar $30.000 untuk berbicara keberadaan kapal Jerman saat mereka berada di kafe. Sedang Lewis hanyalah aktor yang diatur oleh Agora, dan Agora telah bekerja sama dengan pemerintah Georgia untuk menjebak Robinson. Georgia akan segera menahan Robinson dan kru kapal lainnya dengan tuduhan pencurian saat mereka berada di permukaan dan mengambil semua emasnya. Robinson yang marah kepada Daniel segera keluar. Ia begitu kecewa karena keserakahan Agora, ia harus kehilangan banyak nyawa. Cerita berpindah di mana terjadi ketegangan antara Fisher dan kru Rusia yang ingin membalas dendam atas kematian rekan mereka di ruang mesin beberapa hari yang lalu. Robinson berteriak dengan marah dan menceritakan apa yang baru saja ia ketahui tentang bahaya yang akan menunggu mereka saat mereka berada di permukaan. Setelah terjadi perdebatan yang panjang kemana mereka akan menjalankan kapal selam dan berhasil menenangkan amarah para kru Rusia, mereka akhirnya memutuskan kapal akan menuju arah Turki yang akan ditempuh selama setengah hari. Walaupun dengan risiko yang sangat besar karena banyak kerusakan yang ada pada kapal selam mereka saat ini. Robinson bertekad harus berhasil. Ia tidak mau pulang menjadi orang miskin. Jika berhasil selamat, mereka akan membawa emas yang bernilai lebih dari $180 juta. Setelah berhasil memperbaiki kendali kemudi, akhirnya kapal selam mereka berhasil keluar dari dasar laut di mana mereka sebelumnya terjebak.
Kapal itu pun berjalan di kedalaman 60 meter menuju Turki. Namun perjalanan mereka harus tertahan setelah memasuki perairan dangkal. Mereka harus menghentikan kecepatan kapal selam dan terjebak di antara lembah bebatuan yang lebarnya hanya 100 meter. Jika mereka harus memutar, mereka membutuhkan waktu setidaknya 8 jam. Namun jika mereka berhasil melewati lembah yang penuh risiko itu, mereka hanya membutuhkan waktu selama 1 jam untuk sampai ke tujuan. Robinson memutuskan untuk menjalankan kapal mereka melewati lembah itu walaupun dengan risiko yang sangat besar dan tidak ada dukungan dari teman-temannya. Dengan penuh ketegangan, kapal selam itu pun mulai dijalankan di antara lembah batu yang sangat sempit. Sedikit kesalahan akan mengakibatkan insiden yang fatal. Baba terus dengan sesama mengarahkan kemudi kapal dan Robinson dengan konsentrasi penuh memberikan instruksi kepada para kru. Sedang di ruang mesin di mana Daniel berada sedang mempengaruhi Fisher untuk membunuh salah seorang kru Rusia yang bernama Jacep. Karena ia yakin Robinson tidak akan selamat membawa kapal selam mereka melewati lembah. Satu-satunya cara mereka harus naik ke permukaan. Saat kapal melewati lembah dan tersisa 35 meter, kapal selam menyerempet tebing yang menyebabkan goncangan. Saat itu pula lah Fisher yang berhasil dipengaruhi oleh Daniel berhasil memukul Jacep dengan sebuah kunci besar dan membunuhnya. Daniel dan Fisher pun mendatangi Robinson dan mengatakan kalau kru yang sangat penting itu telah mati setelah membentur sesuatu. Namun Robinson dan awak kapal lainnya tidak percaya. Mereka yakin Jacep telah dibunuh mereka berdua. Daniel berbicara keras kepada Robinson untuk menaikkan kapal mereka. Saat itulah Robinson menodongkan senjata api dan berteriak menyuruh semua kru untuk kembali ke posisi mereka masing-masing. Secara tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sebuah ledakan yang diakibatkan konsleting, dan kapal pun seketika menukik ke bawah meluncur menuju dasar yang sangat dalam. Saat berada di dasar laut, kapal mengalami kebocoran yang disebabkan tekanan dasar laut yang kuat. Mereka semua dengan panik berusaha menutupi kebocoran air pada kapal yang ada di ruang mesin. Secara tiba-tiba, tubin terkena semburan kebocoran air yang sangat kuat yang berasal dari sebuah pipa. Robinson pun berusaha menyelamatkannya dengan membantu dengan napas buatan. Beruntung ia berhasil selamat. Satu persatu awak kru yang lainnya pun tewas setelah mereka dikunci Daniel di ruang mesin yang dibanjiri oleh air. Daniel sendiri juga tewas setelah tali celananya tersangkut di pintu yang ia tutup saat mengunci para kru lainnya yang terjebak di ruang mesin. Morozov, kru Rusia yang saat itu tahu kelakuan Daniel, sangat marah dan membiarkannya tewas. Morozov segera menuju ruang penyelamat di mana Robinson dan Tubin berada. Mendengar semua kru telah tewas, Robinson pun segera mengeluarkan baju penyelamat yang kebetulan berjumlah 3 lembar yang ia sembunyikan tanpa sepengetahuan kru sebelumnya. Mengetahui hal ini, Morozov sempat marah, namun ia berhasil ditenangkan oleh Robinson. Robinson pun segera menyuruh Tubin dan Morozov untuk memakai baju keselamatan. Karena harus ada yang mengatur tekanan saat mereka memasuki ruang penyelamatan, Robinson menyuruh mereka berdua untuk pergi lebih awal. Sedangkan ia memberikan alasan akan menyusul menggunakan tuas darurat di ruang penyelamatan. Sebelum Tubin meluncur, Robinson sempat berpesan kepadanya agar ia harus selamat demi anak-anaknya. Cerita berpindah di permukaan laut. Saat itu, Tubin berhasil selamat muncul ke permukaan, disusul oleh Morozov tidak jauh dari bibir pantai. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba sebuah kantong penyelamat pun muncul. Begitu dibuka, kantong itu berisi emas batangan bukan Robinson. Rupanya Robinson telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka berdua dan memberikan bekal emas batangan kepada mereka. Karena sebenarnya di ruang keselamatan tidak ada tuas darurat seperti yang dikatakan oleh Robinson. Sungguh sosok pemimpin yang luar biasa. Dan film pun usai. Oke, para pecinta film, demikian tadi alur cerita film Perburuan Harta Karun yang sangat menegangkan. Walaupun dengan ending Robinson harus tewas demi kedua temannya, jika Anda suka dengan alur cerita film ini, silakan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.